Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Haji Pramukti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS Change Management. Langsung saja ke soal yang pertama. Hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan juga cara merancang sebuah pesta perubahan? Untuk merancang sebuah pesta dibutuhkan topi pesta. Topi pesta merupakan singkatan untuk menciptakan suasana pesta yang kita kehendaki, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan atau pesan, lalu yang kedua ada organizer, yang ketiga ada peralatan pesta, 4 informasi, 5 penghibur, dan 6 suasana, 7 tertib, dan juga 8 adalah artistik. Itu jawaban saya untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Lingkungan untuk mendorong inovasi ada 3. Jadi yang pertama itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. Penelitian yang meliti pengaruh variabel struktural pada inovasi menunjukkan 5 hal. Lalu yang kedua ada budaya organisasi. Organisasi yang inovatif cenderung memiliki budaya yang sama. Mereka mendorong eksperimen, penghargaan terhadap keberhasilan maupun kegagalan dan merayakan kesalahan. Lalu yang ketiga adalah praktik sumber daya manusia organisasi. Yaitu dalam kategori ini kita menemukan bahwa organisasi yang inovatif secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggota mereka sehingga pengetahuan mereka tetap baru. Lalu menawarkan karyawan mereka keamanan kerja yang tinggi untuk mengurangi rasa takut akan dipecat ataupun di PHK karena melakukan kesalahan. Dan juga mendorong individu untuk menjadi juara ide, aktif dan antusias mendukung ide-ide baru, membangun dukungan, mengatasi hambatan dan penolakan, dan juga memastikan bahwa inovasi dapat diterapkan dengan baik. Sekian untuk jawaban soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organisasi development. Teknik-teknik dalam organisasi development diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sensitivity training, yaitu merupakan teknik OD yang pertama dan diperkenalkan dan yang dahulu paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group. Lalu ada team building, yaitu pendekatan yang bertujuan memperdalam aktivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Lalu ada survei feedback, yaitu dalam teknik ini tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Jadi misalnya persepsinya tentang kepuasan kerja dan juga gaya kepemimpinan mereka. Lalu ada TA atau transactional analysis, yaitu berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. Lalu ada intergroup activities, yaitu fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Tergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Lalu ada proses consultation, yaitu dalam proses ini konsultan OD mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan juga pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Lalu ada grip OD, yaitu pendekatan gripnya pada pengembangan organisasi didasarkan pada konsep managerial grip yang diperkenalkan oleh Robert Black dan juga Jen Mutun. Lalu yang terakhir adalah third party peacemaking, yaitu dalam menerapkan teknik ini konsultasi OD berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menangani sengketa serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan juga kelompok. Sekian jawaban saya untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi? Jadi, yang diperlukan untuk melakukan perubahan pada organisasi ataupun institusi yaitu yang pertama adalah perancangan yang matang. Lalu kedua adalah pentingnya menyamakan persepsi atau pendapat kita. Ketiga ada pemahaman tentang materi pembicaranya. Lalu yang keempat adalah sikap terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Sekian jawaban saya untuk soal nomor 4 dan juga sebagai penutup dari soal UAS Change Management. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.